Salam hangat, salam sukacita. Jumpa lagi dalam The Voice of Hope, suara pengharapan, sebagai satu-satunya cara, juga salah satu cara bagaimana kita berbicara dengan Tuhan, bagaimana kita bertemu Tuhan dalam kehidupan yang penuh hiruk pikuk dan penuh tantangan ini. Kita percaya bahwa satu-satunya kebenaran mutlak hanya datang dari suara pengharapan yang datangnya dari Tuhan di tengah kebisingan dan juga suara-suara yang lain. Sukacita sekali kami bertemu saudara kembali dalam The Voice of Hope. Dan saat ini kita akan berefleksi dengan sebuah tema, mengapa engkau meninggalkan aku, yang kami ambil dari catatan Mazmur 22 ayat 1, sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Semua yang tercinta dalam The Voice of Hope, sahabat-sahabat Yesus Kristus, kita akui bahwa tidak ada pengalaman yang paling menyedihkan selain daripada kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang kita kasih, ditinggalkan oleh sahabat, saudara, keluarga, atau oleh family yang selama ini mensupport kita dan kita support mereka dalam doa dan harapan. Tetapi justru pada saat-saat kita paling membutuhkan, saat-saat rendah dalam kehidupan kita, itulah saat-saat di mana kita merasa sendiri dan ditinggalkan. Tidak ada yang lebih menyesakkan dada daripada perasaan seperti ini. Itu terjadi dalam hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Namun bagaimana jikalau itu terjadi perasaan kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan yang siang hari malam kita imani sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang memelihara, merawat dunia ini yang tak selai rambut kita pun jatuh ke bumi tanpa seizinnya, yang burung pipit dia pelihara dengan penjagaan anugerah kasih yang luar biasa. Tetapi justru pada saat yang sama Tuhan ini kita rasakan jauh dan meninggalkan kita. Inilah mengapa dalam tema mengapa engkau meninggalkan aku, sebuah pertanyaan yang hadir dari pemazmur ketika dia merasa didesak, dia merasa tertekan dengan kehidupan. Bisa saja itu karena masalah intrik yang dihadapi oleh karena dikejar oleh Saul sebagai raja yang membenci dia, atau juga bisa saja ini juga merupakan gambaran bagaimana keluarga Daud sendiri porak-poranda karena ada anak-anaknya yang harus mengkudeta dia seperti Absalom, ataupun pergumulan-pergumulan lain yang membuat Daud merasa dia sang gembala, yaitu Tuhan sebagaimana yang dia imani, Tuhan yang baik, gembala yang baik yang telah menopang dia, akhirnya juga mendapatkan posisi yang hebat. Tapi Tuhan yang sama yang justru meninggalkan dia. Dalam seruan ini pemazmur menyatakan bahwa Allah yang dia imani, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, justru Allah yang sama yang ternyata sepertinya tidak memiliki kuasa ketika dia mengalami tekanan hidup. Mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Selama ini Tuhan dirasa begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada doa dan kulit kita sendiri. Dan pemazmur mengalami itu dalam perjalanan atau histori sejarah bagaimana dia bersama Tuhan dalam kehidupan jatuh bangun kehidupannya, ketika dia bukan seorang anak yang dianggap dalam keluarga, tetapi justru dalam pandangan Tuhan melalui kehadiran Samuel kelak akan mengurapi dia sebagai raja. Namun bagaimana mungkin dalam hal ini, dalam kondisi ini Tuhan yang sama, Tuhan yang terasa jauh. Daud berseru tetapi dia jauh dan tidak menolong aku. Saudara yang terkasih, bukankah ini juga terkadang menjadi pengalaman kehidupan kita? Saya ingat salah satu catatan harian, surat-surat yang dimiliki oleh Ibu Teresa, Mother Teresa, yang tidak pernah dipublikasikan selama dia hidup, tapi setelah dia mati dipublikasikan. Itu adalah dalam sebuah buku, Come Be My Light, datanglah menjadi terangku. Ada kejujuran di dalam the darkest time of my life. Hal-hal dalam malam yang paling gelap dalam kehidupanku, di mana Ibu Teresa merasa sebagai seorang yang suci, seorang yang punya kedekatan dengan Kristus, dan juga menolong orang-orang paling miskin di India. Ibu Teresa justru mengungkapkan bagaimana kesunyian jiwa, kegelapan jiwa dia rasakan, dan Tuhan terasa begitu jauh. Padahal apa yang tidak mulia yang diperlakukan atau dilakukan dalam kasih Ibu Teresa pada orang-orang yang miskin dan terpinggirkan di India. Namun saudara, saya bersyukur ada seorang penulisnya, Philip Yancey, berkata dengan sangat jujur dalam posisi-posisi atau
momen seperti ini, justru orang-orang seperti Raja Daud, seperti Ibu Teresa yang merasakan kegelapan jiwa adalah orang-orang justru memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan dalam posisi seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa perasaan ditinggalkan itu hanya merupakan perasaan yang ada dalam diri kita. Tapi sebenarnya Tuhan begitu dekat bagi orang-orang remuk hati, orang-orang yang patah hati. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang hampir pudar nyalanya tidak dipadamkan. Dan kita lihat pada akhir kehidupan dari Daud nanti, momen-momen ketika dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Adalah momen-momen yang membuat Daud lebih percaya, lebih kuat karena Tuhan hadir. Begitu dahsyat dalam kehidupannya. Tuhan berkasih karunia dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah selama-lamanya meninggalkan dia. Bahwa ada momen-momen dalam kehidupan Daud tidak merasakan kehadiran Allah, tapi perasaan tidak bisa menunjukkan apa itu realitas keadaan yang sesungguhnya. Kita ingat teriakan Daud ini, Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ribuan tahun kemudian. Juga diteriakan oleh Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus di kayu salib. Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Apa yang tidak diperbuat oleh Yesus sebagai inkarnasi Allah menjadi manusia. Kesucian jiwa, ketulusan kasihnya. Tidak ada manusia yang begitu hebat, yang sempurna, suci dan kudus yang pernah hidup di dunia selain Yesus Kristus. Tetapi justru di saat-saat tergelap kehidupannya, di penyalipan di kayu salib, justru Yesus meneriakan hal yang sama yang pernah diteriakan dalam Mazmur 22 ayat 1. Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ketika itu terjadi, iman kita mengatakan Allah memang harus meninggalkan Yesus. Karena Yesus menanggung dosa saudara dan saya. Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Maka Yesus harus ditinggalkan ketika ia berteriak kepada Allah supaya Allah membuka akses, membuka rekonsiliasi antara saudara dan saya. Jadi ketika Yesus ditinggalin kayu salib, dalam formulasi iman gereja Masih Injili di Timor, dalam salah satu formulasi liturgi yang ada dalam persiapan perjamuan kudus atau perjamuan kudus, Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa di surga supaya saudara dan saya sekali-kali tidak ditinggalkan oleh Allah. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Hanya Kristus yang benar-benar ditinggalkan oleh Allah. Dan dunia ini telah berputar ribuan tahun lamanya. Tak pernah sedetik pun Allah terlelap. Tak pernah sedetik pun Allah tidak menunjukkan rahmat-Nya pada kita. Bayangkan saja kalau Allah memakai harga dirinya yang tinggi dalam urusan dengan kita manusia-manusia yang seringkali berdosa, membelakangi, bahkan mengkhianati dia. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Mungkinkah matahari masih bersinar? Mungkinkah matahari masih terbenam? Mungkinkah bumi masih berputar dan burung masih berkicau? Tetapi Allah memegang janjinya. Itulah mengapa teriakan ini justru bukan teriakan orang yang tidak percaya pada Tuhan, tetapi justru karena begitu dekat dan intim dengan Tuhan, pemazmur Daud merasakan mengapa dalam posisi kerendahan, posisi direndahkan, pergumulan hidup yang berat, saya merasa Tuhan tidak bersama saya. Tapi itu hanya perasaan, karena pada akhirnya Allah begitu dekat dan membimbing kehidupan Daud. Dan kita membaca bagaimana history about David's, cerita tentang kehidupan Daud adalah cerita luar biasa. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam The Voice of Hope saat ini, kita diteguhkan apapun pergumulan saudara saat ini. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, tantangan dunia semakin berat. Modernisasi membuat kita bersyukur skala satu menjadi lebih mudah. Tetapi banyak hal seperti direnggut daripada kita. Terkadang iman kita, terkadang sukacita kita. Di tengah kelimpahan materi orang bisa merasakan kehampaan jiwa. Di tengah perubahan zaman yang semakin canggih dan hebat, ada saja banyak orang yang harus meninggal dengan bunuh diri, terlibat dalam obat terlarang, menghancurkan hidup. Dan terkadang hidup ini seperti telur di ujung tanduk. Tetapi dalam teriakan pemazmur Daud, dalam teriakan Yesus Kristus di kayu salib, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hatinya terlalu kudus, cintanya terlalu besar. Lihatlah pada salib Tuhan, Dia meninggalkan Allah Bapa, meninggalkan Yesus supaya menjadi tanda tidak ada manusia yang ditinggalkan oleh Dia. Lihatlah di ujung kehidupan Yesus, seorang penjahat yang diberikan kesempatan untuk bertobat dan berubah.
Lihatlah bagaimana Yesus yang disalibkan berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Supaya kita diliputi rahmat Allah. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hidup ini berjalan dalam naik turun pasang surut kehidupan. Ada saat iman kita begitu menggebu-gebu, kita merasa kita bisa menggenggam dunia. Tapi ada saat di mana kita fragile, rapuh, tidak berdaya, berhadapan dengan kematian, persoalan, tantangan kehidupan. Tetapi percayalah, Dia yang baik, Allah yang rahmani, yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang, adalah Allah yang sama, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam The Voice of Hope. Jadikanlah suara pengharapan dari Tuhan sebagai sumber kekuatan di tengah dunia ini. Percayalah, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberkati. Shalom.